yang judi online itu nggak cuma judi sih, nggak cuma judi online sih, macam-macam lah ya. Tapi ini perjudian itu, terutama yang online, ya tidak tiba-tiba ada. Masa simsalabim jeng tahu-tahu di internet ada? Nggak mungkin, pasti ada yang buat. Yang buatnya siapa? Jin atau manusia? Pasti manusia. Ya, jin kan nggak kuliah IT, Bu. Ya. Maka manusia ini ya sama, bisa lapar, punya nafsu, punya syahwat, punya keserakahan, pengen ngenyangin dirinya, punya orang-orang yang dia sayang yang pengen dia bahagiain, ya. Maka apakah kita benar-benar serius berpikir bahwa ada bandar judi yang dengan sengaja menciptakan situs judi online dengan satu tujuan, tulus ikhlas pengen bagi-bagi duit kepada semua orang pemainnya? Apakah itu mungkin? Mustahil. Karena kalau niat mereka emang pengen bagi-bagi duit, yang mereka bangun adalah lembaga zakat infak sodako. Laznas aja sekalian, ya. Tapi karena mereka pengen punya, pengen menang, ya sudah dibikin sistemnya, diaturin, ya. Dan enaknya sistem ya bisa jalan sendiri, ya. Ibarat AC bisa di timer, nanti berapa jam kemudian mati, bisa nggak? Bisa. Televisi juga bisa begitu, ya. Nanti ketika ini ada orang bermain, kan nggak mungkin orang yang ngejagain, bisa diatur. Nanti dia dikasih menangnya berapa kali, kalahnya berapa kali. Kok tapi ada yang menang tuh, ya lagi dikasih menang. Karena memang kalau dihitung persentasenya, dari 10 yang main, 8 kalah, 2 menang. Cuman memang kadang manusia itu ya gitu, sekali lagi. Mereka, salah satu penyakitnya, mereka kadang merasa, saya pasti si 2 orang yang beruntung tersebut. Itu ya. Beginilah. Yo, undian yang beli sabun colek ini nanti akan dapat mobil misalkan. Akan diambil satu pemenang dari seantero Indonesia yang beli. Tetap ada yang ikutnya? Dengan niat, siapa tahu, ya nggak? Siapa tahu iseng-iseng berhadiah. Kan ya? Oh, berarti awalnya orang main judi gimana? Awalnya iseng-iseng berhadiah. Sisa uang 200.000. Besok udah gajian. Sedangkan ada peluang untuk melipat gandakan si 200.000 ini jadi 20 juta. Why not? Kalau habis gimana? Emang besok gajian. Kalau ini nggak saya habisin juga saya jajanin. Daripada saya makan juga kenyang ntar lapar lagi. Ya, jadi ya udah. Why not? Nyemplung. Pemain baru. Biasanya memang pemain baru itu dikasih kemenangan. Karena namanya sekarang sudah dalam sistem IT. Dulu waktu zamannya orang masih datang ke kasino yang ada gedungnya main aja, itu CCTV di mana-mana. Salah satu fungsinya untuk supaya mendata siapa saja yang datang. Dia udah main berapa kali, udah setor uang berapa kali, sudah pernah menang berapa kali. Itu ada datanya. Apalagi sekarang kita mainnya pakai handphone. Terlacak nomor IP address-nya, alamat IP-nya. Ganti handphone, tapi kalau pakai wifi yang sama, masih sama koneksinya. Kalau ganti koneksinya, handphonenya masih sama, ada MAC address-nya ketahuan. Tiap handphone punya identitasnya. Ya, ketahuan. Apalagi kalau misalkan ganti handphone, ganti koneksi, akunnya masih akun yang sama. Ya, itu juga. Mau bikin lagi, ya tetap aja. Paling cuma dikasih menang berapa kali. Ya. Maka biasanya siklus awalnya masuk nih 22, misalkan ya 200.000. Ada yang dikasih kerasain kemenangan 20 juta. Mereka ngasih, berani, nggak apa-apa. Orang rekor tertinggi ketika saya masih di sana, ada yang taruhannya 800.000, dapatnya 2,4 miliar juga ada. 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 Ya. Ada. 800.000 menang, 2,4 miliar ada. Dan bagi apa ya, mereka kalau ke orang Cina bilang itu di sana ada mianzi. Kayak mianzi itu artinya sebetulnya wajah ya. Tapi itu jadi kayak sesuatu yang lebih searti secara umumnya adalah kayak pride atau integritas yang mesti mereka jaga ya. Kayak misalkan ya, budayanya orang Cina ya. Kalau dia ngejamu makan seseorang ya, mereka itu makan bertiga, tamunya bertiga, mereka akan bisa pesan porsi makanan untuk 8 orang. Sengaja berkelimpahan. Bagi mereka aib ngejamu orang itu habis makanannya. Nggak boleh sampai habis.
Udah mau habis, mereka pasti pesan lagi. Sengaja, yang penting nggak boleh habis. Bagi mereka itu aib, tercoreng wajahnya. Kalau misalkan nge jamu orang, tapi makanannya habis. Ya itu mah cuman kayak ya budaya-budaya di sana lah ya. Terus itu namanya miense disebutnya. Jadi kalau misalkan kadang kita nih sebagai tuan rumah, terus ada Bang Rifai datang. Terus saya tahu Bang Rifai sedang ada masalah dengan Bunda misalkan. Terus saya bilang, Bang, kasih saya mienso ya, kasih saya, tolong jaga wajah saya, jangan berantem di sini, ini tempat saya, tolong hormati saya. Disebutnya gitu maksudnya ya. Jadi kalau misalkan udah menang seperti itu, ada pemain menang, itu waktu itu pun waktu yang menang 2,4 miliar, dibayarnya dicicil sampai akhirnya lunas semua itu kemenangannya, ya. Padahal kalau kita nggak mau juga ya, kalau kita nggak mau bayar gitu kasar-kasar jahatnya, dia gimana nyari kita sih pemainnya? Yang main di Indo. Kita kantor nggak udah pada nggak ada yang di Indo, jarang sekali yang di Indo. Karena di Indo capek pasti kejar-kejaran. Makanya pasti di luar. Ya, mau ngelacak kita kemana? Wajah, muka, apa segala nggak tahu. Komenannya biasanya saling komunikasinya paling WhatsApp tinggal di blok. Kalau zaman dulu bahkan ada aplikasi namanya live chat. Ya, langsung di websitenya muncul, centrung muncul live chatnya. Ya, jadi nggak akan bisa dilacak, tapi mereka sampai segitunya ada yang masih bela-belain tetap bayar. Ya, karena tadi lah untuk kepuasan pelanggan dan apa. Dan memang bagi orang, emang sih jujur ya, kebanyakan pelakunya memang orang Chinese, orang Cina. Selain memang latar belakang mereka yang izin, memang belum, ya banyak yang belum berakidah, apalagi tahu syariat. Jadi bagi mereka judi itu bukan dosa. Dalam artian kayak gini, kalau ada ibu punya handphone, saya rampas, itu baru zolim. Semua orang juga sepakat. Karena tanpa keinginan ibu kan, mana ada orang pengen ambil handphone saya dong, nggak ada. Tapi kalau misal orang main judi, kamu datang juga nggak saya paksa, menang pun saya bayar. Jadi saya zolimnya belah mana? Gitu. Mindset mereka seperti itu. Jadi saya nggak zolim. Judi itu bukan dosa, bukan sesuatu. Ya. Kakak mau, dia datang kemauan sendiri, nggak ada yang maksa loh. Main nggak lo? Kalau nggak saya tembak ya, enggak. Sila datang dengan sukarela, menyerahkan uangnya dengan sukarela, menang pun kami bayar, gitu. Jadi bagi mereka itu bukan kesalahan, sedangkan tapi kan kita tahu itulah pentingnya syariat ya. Karena kalau tidak ada syariat ya orang makin tanpa aturan semaunya, ya. Jadi iya ada yang menang, tapi kalau misalkan sekali lagi itu hanya dikasih sama bandarnya. Udah nggak ada kayaknya tuh. Insya Allah. Maka kalaupun ada yang menang, kenapa mereka berani ngasih gitu istilah ngasih kemenangan? Karena memang ya secara psikologisnya kalau uang didapat dengan cara mudah, ngabisinnya pun akan amat sangat lebih mudah. Karena ngerasa dapatnya juga gampang. Beda kalau kita dapetin uang dengan cara kerja dulu bak-bak banting tulang sebulan dan baru bisa dapat nominal yang sama bulan depannya lagi setelah kerja dengan cucuran keringat luar biasa, maka akan lebih menghargai. Karena ini dapetnya gampang, cuman mencet sambil rebahan, wifi-nya juga nebeng sama tetangga misalkan ya. Tahu-tahu menang, dapat. Nggak usah nunggu besok, sorenya bisa main lagi. Ya. Dan bisa sampai hari itu juga langsung hilang lagi juga bisa ya. Kalau udah kepalang ya. Tapi memori tersebut akan tersimpan di otak. Pernah ada dalam hidupku modal 200.000 jadi 20 juta. Oke, itu berlalu. Nah, anggaplah akhirnya ada yang kebeli, dia mungkin beli handphone baru atau apapun, udah berlalu itu semua. Nah, kerinduan itu datang tuh, namanya orang kan setiap bulan pasti ada aja kebutuhannya. Ya. Sedangkan pernah ngerasain menang. Iseng lah, masih ada sisa uang jajan lagi nih, masukin lagi. Kalau misalkan kalah atau misalkan menang terus masuk lagi, mereka bahkan suka ada yang berdalih. Kan dari awal emang uangnya nggak ada. Aku modal 200.000, dapat 20 juta nih. 20 jutanya saya mainin lagi, habis. Emang awalnya nggak ada kok. Iya kan? Emang awalnya nggak ada nggak ini, emang nggak ada. Itu bukan uang saya, itu mau uang kemenangan. Ya. Maka sambil merasa bahwa peluang itu akan selalu ada, ya udah biasa paling mulai 200 kalah, mainlah 400, hanya butuh satu kali kemenangan juga balik lagi, masuk 400 ya akhirnya kalah lagi, taruhan aja 1 juta, hanya butuh satu kali kemenangan juga balik lagi, ternyata 1 juta kalah,
mau nggak mau harus ambil tabungan 2 juta. 2 jutanya kalah. Tinggal taruhan 4 juta, hanya butuh 1 kali kemenangan saya bisa mengembalikan ini semua. Mas saya kalau udah nggak punya tabungan, dengan bermodalkan hanya butuh 1 kali kemenangan, saya dari kemarin udah kalah, masa kalah melulu? 1 kali kemenangan aja. Bismillah. Oh, kurang ajarnya tuh kayak gitu, Bu, ya. Dia makan nggak bismillah, dia pakai baju nggak bismillah, main judi bismillah, itu nyebelin. Ya. Udah gitu, setelah akhirnya uangnya udah habis, dan dia tetap ngerasa, aduh, tabungan saya malah habis. Nggak ridho dong. Dari mana lagi saya dapat mengembalikan uang tabungan saya yang telah hilang tanpa sisa itu, siap mata dalam hari itu juga. Satu-satunya yang ada di pilihan dia tinggal judi lagi. Tapi kan modalnya udah habis, gimana? Gampang, pinjem dulu motor teman, bilang mau ke warteg, padahal di Gade. Ada yang kayak gitu, ya. Ade. Kenapa? Karena hanya butuh 1 kali kemenangan, ini selesai urusan, terbayar semuanya. Ya. Akhirnya mulai kan, udah masuk, Ade. Aduh, kalah lagi 4 juta, motornya punya orang. Saya butuh 8 juta nih. Yang hanya 1 kali lagi kemenangan, saya bisa membalikan ini semua. Ya. Akhirnya, ya apalah, surat tanah bapaknya dijual atau apanya, ya. Udah kalau udah kayak gitu. Dan kalau sudah nyampe di titik itu, bandar dan sistemnya sudah tahu. Dia sudah di titik tidak akan berhenti main sampai sudah buntu sebuntu-buntunya. Karena tinggal dia yang menawarkan peluang untuk uang itu jadi berkali-kali lipat. Tapi kan punten, mohon maaf ya. Karena kan situ sudah diatur settingannya. Dan dia sudah tahu bahwa dia akan terus-menerus menjerumuskan. Karena daripada mikir, 8 juta jadi punya utang ke orang-orang. Tabungan juga udah habis. Bisa sih dapat 8 juta lagi, tapi saya perlu nabung 8 bulan nih. Dia akan, si akal yang udah buntu ini, sambil emosi, makanya kita sering dinasehati ya, jangan mengambil keputusan ketika sedang marah. Betul? Nah, ketika sedang marah, kesal, emosi, lalu dia buntu, dihadapkan pada 2 pilihan. Mengembalikan 8 juta ini dengan nabung 8 bulan, atau main 1 kali lagi punya potensi untuk menang. Oh iya, udah buntu. Akhirnya apapun dilakuin kan. Kapan baru benar-benar bisa berhenti? Ketika udah habis-habisan semua. Semua pinjol yang dia tahu sudah dia pinjemin, ya. Sudah standby nih foto sambil megang KTP-nya tuh ya. Udah jadi stok ya. Udah kedata di mana-mana ya. Honda dijual, utang udah di mana-mana, usaha udah bangkrut. Selagi masih ada sesuatu yang masih bisa diuangkan, nggak akan berhenti. Karena jujur demi Allah ya, orang kalah judi itu asli itu sebetulnya pertolongan. Karena dia jadi bisa berhenti. Ya. Kadang tanya ya, kok gimana cara berhenti main judi? Sederhana, jangan transfer, jangan disebutnya deposit ya. Jangan deposit. Udah. Cuman kan ya akhirnya ya ketika orangnya sudah tidak sanggup mengalahkan si nafsunya tadi, ya deposit lagi. Emang kalau kita tidak deposit, apa tangan kita buntung gitu? Gitu. Was-was syaiton tuh gitu kan. Ini syaiton nggak suka kita ngaji kayak gini nih. Gimana cara syaiton menggugurkan pahala kita ngaji kayak gini? Bagi syaiton juga sulit untuk membuat kita beres ngaji dari sini nih, ntar 2:30 langsung rame-rame ngerampok bank. Yuk, susah. Gimana coba? Rame-rame saling mencuri sendal satu sama lain di bawah. Nggak bisa juga. Ya. Maka cara paling gampangnya gimana? Ya, kadang dikasih was-was. Kamu mah lebih suci dari yang lain dan yang lain-lain. Ketika akhirnya itu yang sudah diserang, diganggu, ya sudah buntu, udah hilang akal. Ya, tapi aslinya tipu daya syaitan itu lemah. Ya. Anggaplah kita sedang bersalah, pengen tobat. Setan kan nggak suka kita tobat. Tapi kalau kita tobat, setan juga nggak bisa apa-apa. Ada gitu, saya pengen tetap tobat. Pas lagi sholat, setannya nggak suka, ditendang. Atau nggak, saya tetap pengen tobat. Terus ditungguin sama setannya di tempat wudhunya, dicekek dari belakang. Jangan kemakan film-film horor ya, nggak ada itu yang gitu-gitu. Lagi diem tahu-tahu dicekek dia, nggak ada. Nih, syaitan itu, kita nyalain Al-Quran 24 jam di rumah, murotal tuh MP3, itu dia nggak betah. Tapi dia nggak betah pun mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa. Nggak bisa. Coba kalau bisa, horor ya. Mati sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya kita, karena dia tahu dia tidak bisa matiin tombol sendiri, makanya paling cuma dikasih was-was. Ya. Dikasih tiupan sedikit, kita yang ngebakarnya gitu ya.
Contoh, dikasih kayak ada perasaan, bosen Quran melulu, pakai ganti yang lain gitu ya. Kalau kita nggak mau nurut, nggak mau, pengen tetap Quran meskipun kitanya lagi gimana juga tetap Quran. Apa setelah kita nggak nurut langsung murotalnya dibanting sama setannya? Enggak kan? Inna kaida syaitona kana do'ifa. An-Nisa ayat 76. Sungguh tipu daya syaitan itu lemah. Ya. Kitanya aja yang membiarkan itu terbakar baru jadi repot. Kayak contoh, laki-laki single sendirian di kamar pegang handphone, wifi kenceng, syahwat bangkit, aduh rusak itu mah urusan ya. Mulai lihat-lihat gambar perempuan misalkan, gambar aja, gambar, ternyata ada link nyambung ke video 1 jam, 1 menit dulu aja deh. Kalau udah kayak gitu rusak tuh, nggak akan bisa ya. Tapi kalau ketika syahwat bangkit, taruh tuh handphone, pergi keluar, main bola kek, bantuin tetangga pindahan kek. Kalau nggak ada tetangga pindahan gimana kok? Suruh dia pindah. Ayo bang, pindah rumah. Enggak ya, misal ya. Tapi capek, bak-bak di luar, selesai nyampe rumah, mandi, sholat, udah selesai urusan. Capek, udah langsung tiduran paling juga. Kalau emang capek. Yang bikin itu jadi berat, kalau kita meladeni. Contoh yang lain, ya. Ada masalah di rumah. Bukannya sholat, sujud, dia reunian. Ketemu mantan. Ya. Tukeran nomor. Terus dia sudah mulai WA, Assalamualaikum ukhti, aduh, gitu ya. Playboy syariah itu namanya ya. Karena dia tahu kita sudah hijrah dan sudah isi orang, ngechatnya tengah malam. Assalamualaikum ukhti, jangan lupa tahajud ya. Terus kita bales, iya bang, ini juga aku lagi ruku. Allah. Kok kamu lebih lama? Aku udah tasyahud akhir, kata lakinya. Beneran. Kalau sudah diladenin, pasti berat. Tapi kalau dari awal ditutup, dia WA, blok wes kalian, udah, nggak usah dibalas. Udah, selesai urusan. Ya. Serius, tipu daya syaitan itu lemah. Yang bikin itu jadi berat dan kuat karena kita yang membakarnya, kita yang ngebiarin, kita yang ngeladenin. Ya. Asli, gimana cara berhenti judi? Jangan main, udah. Pilihannya cuma 2, berhenti sendiri atau Allah paksa untuk berhenti. Sok pilih yang mana? Ya. Sama, kita pengen hidup tenang, damai, tentram gitu, dan kita tahu rezeki dari Allah, ketenangan dari Allah. Sama pilihannya 2, pengen taat dengan sukarela atau Allah paksa buat taat. Ya. Dengan akhirnya ada yang sempat ketipu dulu, ada yang sempat apapun lain-lain. Ya. Dan ketika akhirnya gimana ini, saya udah pengen berhenti. Ya sama, saya selalu bilang, pilihannya cuma 2, berhenti sendiri atau Allah paksa untuk berhenti. Ya. Tapi udah kalah tuh pertolongan demi Allah. Lumayan, DP, gugurin dosa. Ya. Coba kalau misalkan selalu menang sampai akhir hayat, bisa berhenti judi? Nggak akan bisa, main lagi pasti. Ya, main lagi. Maka gitu aja terus menerus. Ya udah, pilih dengan sendirinya, atau pengen dengan cara, pengen the easy way or the hard way, pengen cara yang enak-enak nih, yang masih lembut, atau perlu cara yang keras. Izin ya. Dan saya yang telah diri ini sampaikan ini sampai mulut berbusa, mungkin ya. Ini bukan dari sudut pandang orang yang main, tapi dari sudut pandang bandarnya yang tidak mungkin kalah. Ya, tadi kan itu ada pemain yang menang, ya kan, dari 10 orang 8 kalah 2 menang. 2 orang menang itu kan ada kekalahan dari si yang 8, nggak pernah minus kamu. Ya. Kecuali dijahatin bandar yang lebih gede. Ada caranya, dikasih ada hari dapat 80 jutaan. Ustaz, tadi kan ini ya, tadi malah sudah diprogram masyarakat saya ini, artinya memang sistem perjudian ini adalah kebanyakan kebanyakan tapi megamen ini pasti kemudian ujungnya adalah tapi apakah dari pihak bandar atau developer ini dalam sistem ini untuk sasaran ke umat itu memang ada sasaran khususnya teman-teman mahasiswa di mahasiswa banyak sekali. Saya nggak tahu kalau yang anak SMA, namanya ada tipu ini, kalau punya anak SMA punya akademi sendiri itu perlu diwaspadai atau dilihat dengan pelangnya. Nah itu seperti apa?
apakah memang ada sasaran khusus atau mereka sudah tahu yang memang kehidupan mereka di Hongkong atau gimana? Enggak, mereka nggak marketing juga tetap bisa. Selagi manusia masih punya keserakahan, mereka menyediakan pasarnya. Ya, jadi masalahnya itu aja gitu ya. Nggak peduli. Makanya lihatnya beragam kan. Punten, wanita yang sudah hijrah berhijab aja, karena ada yang nge-DM, saya ancur-ancuran, udah judi. Awalnya cuma diajakin teman, dikirain game, tapi beneran dapat duit, menang gede. Pas saya lagi butuh lagi buat ini, akhirnya uang suami bulanan dipakai. Akhirnya apa? Dia berawal dari situ. Ya. Karena mereka paling cuma berusaha membahasakan bahwa ini adalah permainan. Dan gambarnya memang gambar kartun memang. Tapi ya buat mainnya harus kita transfer uang kita dulu, dan memang setelah menang ya memang bisa ditransfer kalau menang ya. Tapi mereka yang dulu kami arahkan tuh nggak merujuk harus ayo kita serang anak muda. Enggak, siapapun yang punya keserakahan dan izin ya, yang akhirnya bisa tenggelam ke arah sana, yang serakah aja, yang pengen dapat uang cepat. Emang ada jenis orang-orang yang memang dia memang nggak suka judi, nggak pengen ngerti judi. Tapi lihat, ngobrol dengan orang-orang seperti itu. Sebagian besar dari mereka emang orangnya ternyata orang yang tidak ambisius. Yang saya mah tiap bulan gaji 2,5 juta, yang penting makan kenyang tiap hari cukup. Nggak pernah terlalu pengen beli apa-apa. Handphone udah dikaretin, layar pecah 1.000 juga biarin. Nggak punya ini, tapi orang-orang yang pada punya ambisi, kan itu pasar terbesarnya. Ya. Dan kalau udah jatuhnya mereka yang nyari serakah, ambisi, nggak usah marketing apa gitu, dicari kita, ya. Di mana tempat ada bisa main dan yang lain-lain. Walaupun nama website-nya berbeda-beda, tapi cukup banyak yang istilahnya bosnya satu, itu juga, ya. Walaupun sekarang sudah terlalu banyak. Ibarat kalau sekarang ada yang punya modal, ibu berangkat ke sana pengen buka kasino judi baru, ya. Itu ibarat kolamnya segitu-gitunya, ikannya segitu-gitunya, yang mancing udah terlalu banyak. Jadi sebetulnya kalau yang jujur sekarang website yang buka baru lebih banyak yang gagal bertahan sampai akhirnya tutup. Tutupnya bukan karena judinya rugi ya, tapi dia belum punya pemain yang banyak, dia belum punya pemain yang besar, sedangkan kan operasional tiap bulan harus gajiin karyawan. Ada yang juga harus sewa kantor, ada yang juga harus lain-lain. Ya. Iya, bayar BA dan apa-apa dan lain-lain. Tapi ya lagian aneh lah, kalau ditangkap BA apa nggak yang BA-nya yang diinin kan? Sama kayak dagelannya apa namanya, yang sampai orang Amerika yang sendiri pun mempertanyakan, kayak misalkan mereka naruh pasukan di Timur Tengah, katanya di Suriah ada pemberontakan, ada apa segala macem ya, dengan katanya mengejar ISIS, mengejar apa dan yang lain-lain untuk karena dia mencuri emas ya. Maka yang jadi anehnya, yang dikejar-kejar adalah pencuri emas, pencuri minyaknya. Enggak. Tapi yang belinya nggak pernah tuh diusut siapa. Berat gini ya. Misalkan di sana ada tambang minyak. Lalu ibaratnya dibuat isu bahwa nanti di situ ada teroris mengambil sumber daya untuk dicuri lalu dijual ya. Kejar-kejar oleh mereka, kita kejar ISIS-nya apa salah. Kenapa nggak pernah diusut? Mereka emang jualnya kemana sih? Kalau si pembelinya nggak ada juga mereka mau jualan apa? Mereka ngejual kan karena ada yang minta. Ada permintaan. Berat gini nih. Ketika akhirnya banyak orang main lato-lato, banyak kan yang jualan lato-lato. Karena sadar, orang lagi banyak permintaan lato-lato, maka dia ikutan jual lato-lato. Mereka ada di sana nyuriin minyak orang dari negeri orang. Kan ada yang pengen beli kalau mau jujur. Kenapa yang dikejar cuma itunya aja, tapi tidak pernah diusut siapa yang beli. Nah sama, yang ditangkepin brand ambasadornya buat apa? Artis-artis yang promoin website judi buat apa? Kenapa nggak yang bayar mereka yang ditangkap gitu kan? Aneh juga kalau misalnya akal. Ya. Ya. Mungkin bisa juga untuk nantinya orang-orang ini rata-rata memang mereka orang dari sendiri atau memang banyak juga dari Indonesia. Banyak. 2015 saya di sana, tanya ke orang imigrasi sudah ada sekitar 4.000-an orang Indonesia. Sana. Enggak, kebanyakan ada yang pada kerja di sana. Yang kedatang ke sana buat buka tempat makan juga ada. Karena di situ sudah banyak orang Indo dan kan nggak semuanya cocok sama masakan Thailand atau Kamboja atau dan sekitarnya.
Jadi ada yang datang ke sana nggak main judi, nggak buka website judi, ke sana buat jualan makanan juga ada. Karena sudah sampai ibarat jadi perkampungan sendiri di situ. Gitu. Saya memang awalnya karena memang buka usaha itu awalnya di sana. Dan itu emang daerah tanpa hukum sih. Sudah keluar Thailand tapi belum masuk Kamboja. Jadi paling cuma sebesar satu kelurahan di antara perbatasan dua negara tersebut. Ya. Dan di sekelilingnya juga biasanya di perbatasan negara. Karena di situ lebih tidak ada hukum memang. Jadi ya begitulah ya tiranisnya. Dan gimana nyebutnya? Mudah sebetulnya untuk ditutup. Dalam artian gini, saya pernah ditanya, kenapa tidak menggunakan ilmu yang kau punya katanya untuk menutup itu semua? Ibarat gini masalahnya. Kalau misalkan kerannya punya saya, ada di rumah saya, gampang saya tutupnya. Tapi ini ibaratnya, kan untuk supaya internet itu masuk ke Indonesia, ibarat gini lah. Ibarat pump yang menyalurkan air ke setiap rumah. Kalau pengen itu semua tidak ada masuk, pumpnya aja dong yang ditutup. Masa saya harus datang ke rumah-rumah, tutup. Udah gitu, udah ditutup ya. Udah, saya pindah ke rumah orang, itu juga tutup. Mau berapa rumah? Sedangkan orang bisa daftar lagi buka baru dong, saya pengen buka saluran PAM yang baru misalkan gitu. Sedangkan saya nggak bisa menguasai PAM-nya, ya gimana caranya? Ya, insya Allah, ya begitulah ya. Tapi ya, Allahu alam lah, mungkin kuenya terlalu besar kalau misalkan ditutup. Ya, Masya Allah. Jadi ya intinya mah amat sangat menghancurkan dan sebetulnya tidak berat untuk berhentinya. Udah berhenti aja, nggak ada yang ngalangin kita. Sama kayak tadi kita mau tobat nih, habis bikin dosa mau tobat, setan nggak suka, emang digebukin sama setannya kalau kita tobat? Enggak. Anggaplah gini ya ibu, anggaplah akhirnya cobain main, masuk 200.000 terus menang 20 juta. Kok kalau 20 jutanya saya nggak main lagi, tutup akun, nggak pernah main lagi seumur hidup, bakal dikejar-kejar nggak sama bantannya? Demi Allah nggak akan dikejar. Nggak akan beneran. Tapi kan berarti kenapa akhirnya sampai ada yang nyampe hancur hidupnya? Dia kan yang main lagi. Hancurin diri sendiri selapnya kan ya. Musuhnya tuh keserakahan diri sendiri. Nah, karena kalaupun akhirnya yang disampaikan seperti ini, ya karena istilahnya kami yang jadi bandarnya aja berhenti ketika ya istilahnya Allah kasih hidayah lah gitu ya. Makanya kalaupun akhirnya cara ngajak orang berhentinya, ya udah bicaranya lewat ini aja. Lewat dakwah, ya lewat, karena alhamdulillah semenjak kenal Islam juga terasa ya jauh lebih tenang dan yang lain-lain. Daripada misalkan saya teriak-teriak, haram, kamu bodoh, kamu bakal ditipu, kamu bakal ini dan segala macam. Ya juga. Karena satu-satunya yang bisa meredam keserakahan dan sifat ininya manusia, satu-satunya yang sepanjang sejarah pernah berhasil, agama. Wabil khusus Islam. Yang bisa membuat manusia akhirnya menangani sifat-sifat buruknya gitu ya. Sisanya mau psikologi barat, kayak mau ilmu modern, mau ilmu apa, enggak. Selagi bahkan Ibnu Khaldun pernah menjelaskan salah satu alasan kenapa terlalu banyak permasalahan di muka bumi ini, bahkan beliau menyebutkan karena kesalahan ilmu barat mendefinisikan apa itu manusia. Karena kan kadang bagi mereka manusia itu cuma sekedar perkara hewan yang berakal, hewan gitu mah disebutnya. Sampai akhirnya disebutnya bahwa manusia asalnya dari monyet, teori Darwin, dan ada yang percaya lagi. Ya udah, akhirnya ketika itu salah didefinisikan, maka akhirnya ilmu-ilmu yang untuk manusianya pun salah ngerembet kemana-mana. Yuk, jujur-jujuran lah. Indonesia udah merdeka berapa tahun? Mau 78 tahun ini. Udah berapa kali ganti kurikulum? Hanya. Islam 14 abad nggak pernah ganti kurikulum. Al-Quran, Sunnah, udah itu doang. Pegang teguh lah, gigit dengan gigit tali tersebut dengan gigi gerahamu, kamu selamat. Karena balikinnya kembali ke Allah, Al-Sunnah. Karena kalau kita sudah kembali kepada ya Allah, ya udah, nggak cuma masalah perjudian yang selesai, ya, semua selesai urusan.